Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Febianti, NIT 19303020. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber sampah atau marine debris. Sumber sampah. Sumber terbesar sampah di Laut Indonesia adalah dari daratan. Sampah ini umumnya berasal dari limbah rumah tangga, distribusi kecil, limbah pertanian yang dibuang ke badan sungai yang akhirnya sampai ke laut. Reproduksi sampah nasional Indonesia tahun 2017 sebesar 65,8 juta ton dan tahun 2018 sebesar 65,725 juta ton dan tahun diperkirakan antara 66 sampai 67 juta ton dengan komposisi 60% sampah organik, sampah plastik 15%. Selanjutnya, Ratnawati 2019 mengatakan komposisi jenis sampah di Indonesia 50% organik seperti sisa makanan dan sisa tumbuhan, 15% plastik, 10% kertas, dan 25% lainnya berupa logam, karet, kain, kaca, dan lain-lain. Bagaimana cara sampah terdistribusi luas di laut? Sampah masuk ke laut terbawa oleh arus dan bergerak mengikuti arah arus laut, disebut dengan sampah laut. Sampah laut adalah bahan sisa produk yang ditinggalkan atau sengaja dibuang ke laut manusia. Objek-objek yang dialirkan ke laut melalui sungai dan saluran pembuangan, limbah rumah tangga, dan distribusi. Secara umum, sampah laut merupakan setiap benda yang ada di permukaan laut, dalam laut, dan pantai sebagai dampak dari aktivitas manusia. Dampaknya, akhir-akhir ini dampak sampah plastik pada biota di laut sering ditemukan, antara lain kasus penyu laut yang terganggu bernapas dengan adanya sedotan masuk ke lubang hidung, paus yang mati ditemukan sampah plastik di perut. Selain itu, sampah laut mengurangi keindahan penyelam alam laut atau terumbu karang maupun pesisir. Kebijakan pemerintah. Ada beberapa dasar hukum lingkungan internasional yang dilakukan pemerintah terhadap pencemaran laut, yaitu yang pertama, Konvensi Internasional yang ditandatangani pada tanggal 29 Desember 1972 dan mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 1975. Aksi solutif. Aksi pada strategi pertama meliputi pengendalian sampah pada daerah aliran sungai atau DAS, pengendalian sampah plastik dari sektor industri hulu dan hilir. Pada aksi ini, KLHK sudah membentuk Permen tentang peta jalan pengurangan sampah oleh produsen yang saat ini sedang dalam tahap pengundangan. Untuk aksi strategis kedua meliputi pengolahan sampah plastik yang berasal dari aktivitas transportasi laut, kegiatan di kawasan wisata bahari, kelautan dan perikanan, serta pesisir dan pulau-pulau kecil. Aksi untuk strategi ketiga meliputi diversifikasi skema pendanaan di luar APBN atau APBD, memperkuat kelembagaan dan meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelaksanaan penanganan hukum. Sedangkan aksi strategi keempat adalah memacu inovasi pengolahan dan mengatasi pencemaran sampah di laut melalui riset dan pengembangan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang yang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.